Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi wa Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk ke pembahasan asyirkul akbaru, syirik besar, yang diterjemahan halaman berapa? 21. Baik. Kalau yang bahasa Arabnya yang cetakan ana halaman 11. Sebelum kita baca, perlu kita sampaikan di antara metode Al-Qur'an adalah menyebutkan yang hak untuk diikuti dan menyebutkan yang batil untuk dijauhi. Tidak cukup hanya bertauhid, namun harus meninggalkan syirik. Tidak cukup berpegang dengan sunnah, harus meninggalkan bid'ah. Tidak cukup berwala kepada ahli sunnah, namun harus berbarok, berlepas dari ahli bid'ah. Tidak cukup berwala kepada ahli tauhid, harus berlepas dari ahli syirik. Dan inilah dua pondasi agama kita, sebagaimana yang insya Allah sudah antum pernah lewati pembahasannya tentang apa definisi al-Islam bimaknal am. Kalau nggak salah pernah kita tanya di sini. Ada yang bisa menjawab apa makna Islam secara umum? Nah, belum ada yang panas ini. Nah, dipanasi dulu ini. Nah, apa makna al-Islam? Kalau mau disebutkan lagi, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa makna al-Islam? Dengan makna yang umum. Nah, baik, ahsan, barakallahu fiik. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-Islam yang bermakna umum, Islam
yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul, itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah. Ini yang pertama. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Ini konsekuensi yang pertama, at-tauhid. Kemudian yang kedua, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan inilah manhaj dakwah para nabi, para rasul. Tidak hanya menyeru kepada wa'budullah saja, sembahlah Allah. Tidak. Namun dibarengi dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana juga Allah firmankan, sudah kita lewati ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Intisari dakwahnya, prioritas dakwahnya, ani'budullah, sembahlah Allah. Apakah titik sampai di sini? Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Allah katakan metode dakwah mereka wajtanibut taghut, jauhkanlah at-taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Dan inilah yang diikuti oleh ad-dakwah salafiyah, oleh para dai-dai salafi yang sejati, yang konsisten di atas manhaj dakwah salafiyah, yaitu senantiasa semangat, antusias menyampaikan kepada umat at-tauhid, namun plus dilarang umat dari kesyirikan. Tidak sebagaimana sebagian orang yang hanya mengatakan sampaikan yang baik saja, nanti kan mereka tahu yang salah. Tidak bisa. Ini menyelisih metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gak apa-apa, sampaikan tauhid, cuma jangan nyinggung orang lain. Gak bisa. Namanya dakwah, ada amar ma'ruf, ada apa? Nahi munkar. Ada ani'budullah, ada wajtanibut taghut. Alaikum bisunnati. Apakah sampai di sini saja hadisnya? Jawab, alaikum bisunnati saja? Tidak. Rasul mengatakan dalam lanjutan hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, alias bid'ah. Ini metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampaikan al-haq agar umat mengetahui dan mengikutinya, dan peringatkan umat dari kebatilan agar umat menjauh darinya. Maka sungguh batil seruan dakwah dari siapapun, dari luar maupun dari dalam, yang mengatakan silakan sampaikan tauhid, namun jangan ngomong syirik. Ya, umat Islam sekarang ini musuhnya banyak. Ada liberal, ada sekuler, ada kelompok Syiah, Rafidah, komunis, Yahudi, Nasara. Gak usah nyinggung-nyinggung masalah apa? Tidak bisa. Bagaimana umat akan menang atas orang kafir kalau mereka masih banyak kelakuan mereka yang seperti orang kafir, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi yang Allah firmankan dalam surat An-Nur, ya, kalau tidak salah 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum walladzi tadalahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama
yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja. Apakah cukup tauhid saja? Tidak, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, maka untuk menghadapi musuh yang banyak itu, ini kiat meraih kejayaan kemenangan dengan tauhid dan juga meninggalkan syirik. Sekali lagi, ini dakwah al-anbiya wa rasul yang diikuti oleh dakwah as-salafiyah, menyeru umat kepada tauhid dan sekaligus melarang dari kesyirikan. Melaksanakan amar ma'ruf, yang paling ma'ruf adalah tauhid, dan melarang dari kemungkaran, dan yang paling mungkar adalah kesyirikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Setelah menjelaskan tentang tauhid dan macam-macamnya, dijelaskan sekarang tentang apa itu asyirik. Ini sekali lagi metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini dua pondasi al-Islam. Al-istislam lillahi bitauhid wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baik, ini sekedar muqaddimah. Kemudian kita baca yang pertama, ma huwa a'dzamud dzunub indallah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Kata Syekh, a'dzamud dzunub asyirku billah. Sebesar-besarnya dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan dari sini para anbiya wa rasul tadi memprioritaskan nahi mungkar, melarang kesyirikan. Riba, zina, mencuri, mabuk-mabukan, membunuh itu dosa. Nah, namun yang paling parah, yang paling besar dari itu semuanya asyirku billah. Maka tidak benar kalau orang itu selama jadi dai puluhan tahun fokusnya dakwah masalah haramnya riba, haramnya zina, haramnya hal-hal yang diharamkan tersebut, namun meremehkan atau tidak mau berbicara atau melarang umat dari kesyirikan. Apalah artinya dia meninggalkan riba, namun dia masih jatuh ke dalam apa? Asyirku. Maka apa? Khalidina fiha abada, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kalau dosa-dosa tadi, iya sekali lagi itu dosa haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun seandainya orang itu mati masih menanggung dosa-dosa besar tadi, riba, zina dan sebagainya, namun kalau dia masih bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jatuh ke dalam kesyirikan, meskipun amal solehnya banyak, tidak ada manfaatnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Jadi sekali lagi, ini metode dakwah para nabi, para rasul, dan diikuti oleh para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudzambi a'dzam. Ketika Rasul ditanya, apa dosa yang paling besar? Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ini ada kaitan, kalau tidak salah sudah kita bahas dahulu,
keterkaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Ada yang bisa menjawab? Apa kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah? Baik. Mana yang ikut kajian itu? Antum hadir di sini? Nah, nggak ada yang jawab. Baik, labas ya, nilainya ya kalau anak kasih 8 lah sudah. Ada yang bisa jawab sempurna 10, yang lebih jelas penjelasannya, apa hubungan erat antara rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah? Tidak ada. Tauhid rububiyah bagian dari tauhid al-uluhiyah. Ini benar kalau pertanyaannya dibalik, hubungan uluhiyah dengan rububiyah. Tapi laba, jazakallah khair, anak kasih 8 juga lah. Taib, kalau mau dijelaskan lebih lanjut lagi, tauhid rububiyah kata para ulama yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kalau mau dicatat, kalau bahasa Arabnya tauhidur rububiyati yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Apa maknanya? Kalau seorang sudah meyakini Allah sebagai pencipta, kalau dia sudah meyakini Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, maka konsekuensinya harus dia beribadah hanya kepada Allah semata. Karena ulangi lagi, tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Maksudnya kalau seseorang sudah meyakini Allah sebagai sang pencipta, tidak ada sekutu baginya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, maka konsekuensinya harus dia beribadah hanya kepada Allah semata. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Maryam. Coba lihat, ya, anak khawatir keliru nomor ayatnya atau suratnya. Surat Maryam ayat 60, nanti antum lihat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ketemu ayatnya? Surat berapa? Surat Maryam ayat 65. Hasan. Yang artinya Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa selanjutnya? Fa'budhu, maka ibadahilah Allah. Ini hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Makanya kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, mereka tidak dikatakan muslimin. Karena apa? Masih belum melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah tersebut. Itu masih istilahnya koma tauhid rububiyah. Masih ada tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau orang itu meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, konsekuensinya, follow up-nya, kelanjutannya, fa'budhu, wajib beribadah hanya kepada Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada yang serupa dengan Allah? Ini menafikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, karena ini belum finish. Ya, kalau itu artinya orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk al-Islam. Maka makna yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah,
yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena ini inti puncak daripada tauhid tersebut. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ini konsekuensinya, kelazimannya mengharuskan manusia beribadah hanya kepada Allah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Apa selanjutnya? Fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah. Ini yang kita sampaikan tadi dan dikatakan oleh para ulama, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat mengharuskan tauhid apa? Al-uluhiyah. Makanya tadi intisari dakwah para nabi, para rasul, tauhid apa? Al-uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena sekali lagi tauhid rububiyah masih ada kelanjutannya, tauhid al-uluhiyah. Ini yang juga Rasul katakan, dosa yang paling besar engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan. Artinya apa? Kalau Anda sudah tahu Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta, maka konsekuensinya esakan Allah dalam ibadah, bukan malah disekutukan. Allah juga berfirman dalam ayat, yang dilihat ayat apa, surat apa, ayat berapa itu? Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan oleh Allah? Maka dosa yang paling besar menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah, sedangkan Allah yang menciptakan, memberi kepada mereka rezeki dan berbagai macam kenikmatan. Dan dari sini, kalau kita sudah tahu syirik adalah dosa yang paling besar, syirik adalah kezaliman yang paling besar, konsekuensinya al-bara', benci kita, berlepasnya diri kita dari dosa syirik harus lebih besar daripada dosa-dosa apa yang lain. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara'. Rasul SAW bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kalau kita benci kepada pelaku maksiat, wajib lebih benci kepada pelaku kesyirikan. Jangan sampai dibalik. Ada pelaku maksiat luar biasa dibencinya, ditahdzir di mana-mana. Sedangkan yang syirik atau juga yang bid'ah didiamkan, ditokohkan, atau makan dibela mati-matian. Ini sangat keliru dalam menempatkan al-bara'. Ya, justru yang lebih wajib dibenci adalah pelaku kesyirikan. Kalau di tengah orang-orang awam kadang kalau sudah ada kabar fulan koruptor, fulan korupsi, kayaknya finari jahannam khalidina fiha. Orang itu pecandu narkoba, orang itu misalnya pelacur misalnya, kayaknya sudah finari jahannam khalidina fiha abada. Tapi kalau orang itu menyembah kuburan keramat atau mensupport, menyeru orang menyembah kuburan keramat, ditokohkan. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang wajib lebih dibenci dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan, para penyembah kuburan tersebut. Ya, karena sekali lagi Allah yang mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Ayudan bi adzam anta jalillahi niddan wa huwa khalaqak. Kemudian nomor kedua, ma huwa syirkul akbar. Apa itu syirik besar? Dijawab oleh Syekh, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik akbar itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sama dengan definisi tauhid. Ini bermakna al-khas. Syirik yang bermakna khusus. Sama dengan tauhid, itu
sudah kita lewati, ada definisi umum, ada definisi khusus. Tauhid yang bermakna umum, ifradullah bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka muncul tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sama dengan ini. Syirik lawannya. Syirik secara umum maknanya adalah kata para ulama, asyirku billah adalah menyerahkan sebagian kekhususan Allah kepada sebagian yang lainnya. Kalau tadi ifradullah bima yahtassu bihi, kalau asyirkul akbar atau syirik yang besar adalah menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ya tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ada tauhid rububiyah, maka lawannya juga ada syirik apa? Rububiyah. Kalau ada tauhid uluhiyah, lawannya syirik dalam uluhiyah. Kalau ada tauhid asma wa sifat, maka lawannya syirik dalam asma wa sifat. Paham? Jadi sekali lagi, tauhid ada 3 macam, lawannya juga sama. Jadi yang disampaikan oleh para ulama ini definisi secara khusus. Syirik adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Ya, karena emang inilah tadi yang berkaitan dengan intisari at-tauhid ifradullahi bil ibadah. Tapi tidak menafikan adanya bentuk kesyirikan yang lain. Ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam tauhid asma wa sifat. Nanti akan kita contohkan setelah ini. Apa contoh syirik dalam uluhiyah? Di sini kata beliau, kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Kadu'a ghairillah, ya, sebagaimana doa kepada selain Allah. Dari mana kita tahu doa kepada selain Allah itu syirik? Ini sebagaimana yang Allah firmankan, nanti antum lihat kalau nggak salah surat Yunus, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Coba dicarikan ayat berapa ini, insyaallah surat Yunus. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat. Ayat berapa? 106. Jazakallah khair. Surat Yunus 106. Ini kalau kita ditanya, dari mana ente tahu berdoa kepada selain Allah itu syirik? Ini dalilnya. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ini umum. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, atau berdoa kepada sapi, berdoa kepada pohon keramat, kuburan keramat. Kata Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian, berdoa kepada selain Allah, fa innaka idam minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang yang dhalimin. Dan yang dimaksud dhalimin kata ulama tafsir, musyrikin. Inna syirka la dzulmun adzim. Dalam ayat yang lain, coba lihat. Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki ilmu, keterangan tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah, dan tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, yaitu tadi yang berdoa kepada selain Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Jazakallah khair. Sekali lagi, Allah yang menvonis berdoa kepada selainnya itu hukumnya kufur, hukumnya syirkun akbar. Ya, apalagi ditambahkan dengan dalil yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh nantinya. Wal istighatsah bil amwat, sama juga dengan istighatsah kepada orang yang telah mati. Arti istighatsah adalah meminta tolong dikala susah.
Ini masuk ke dalam kategori doa tadi, namun lebih khusus dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis. Sama hukumnya syirik akbar, karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah berdoa kepada nabi ataupun wali yang telah mati. Awil ahya al-ghaibin, atau istighatsah, berdoa kepada yang masih hidup namun tidak ada di hadapan kita, al-ghaibin. Contoh misalnya ada seorang pengikut mungkin tarekat apalah namanya, kan di Indonesia kan banyak tarekat-tarekat. Misalnya ada pengikut dari mereka terkena musibah di lautan, kemudian mengatakan, wahai wali fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya, mungkin ketua tarekatnya namanya apa? Abdul Qadir Jailani. Dipanggil-panggil untuk apa? Menolongnya dikala musibah tersebut. Ini juga syirik kepada Allah, karena tidaklah dia memanggil nama gurunya tersebut, tapi tanpa HP loh ya. Sekali lagi, ini bedakan. Ini ghaib, orangnya tidak ada di hadapannya dan tidak bisa langsung dia berkomunikasi dengannya. Cuma kenapa dikatakan syirik? Karena dalam hatinya ada keyakinan sang walinya, sang guru tarekatnya tahu apa yang terjadi pada dirinya. Bang, dari sisi inilah dikatakan yang pertama asyirkul akbar, karena keyakinannya sang walinya, sang guru tarekatnya bisa menolongnya meskipun tadi tidak ada di hadapannya, bahkan ada istilahnya telepati, itu ilmu telepati, nyambung dengan sang guru, apapun yang terjadi sang guru tahu apa yang dialami oleh sang muridnya. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi tadi berdoa ketika musibah datang kepada sang wali, sedangkan sang walinya tidak ada, sedangkan Allah berfirman, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya kata Syekh, ini secara umum, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan di antara contoh ibadah doa. Ini juga sebagai tambahan dalil. Berdoa kepada selain Allah itu syirik. Kenapa? Karena doa bagian dari ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, itu namanya apa? Syirik. Menyekutukan, menduakan Allah dalam al-ibadah. Apalagi Rasul mengatakan, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah al-ibadah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah, itu namanya asyirku al-akbar. Poin yang ketiga atau dalil berikutnya, qala Rasulullah SAW, min akbaril kabair asyirku billah. Di antara dosa yang paling besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, rawahul Bukhari. Poin yang ketiga, hal syirku maujudun fi hadil ummah. Apakah kesyirikan ada di tengah umat ini? Kalau antum ditanya ada atau tidak? Banyak. Bukan hanya ada, namun apa? Banyak. Mulai dari kuburan yang dikeramatkan, mulai dari jin-jin yang dituhankan, mulai dari pohon-pohon keramat, mulai dari keris-keris yang juga dituhankan. Demikian pula dengan meyakini bulan Suro itu bulan yang sial, itu juga sama. Kata Rasul, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, entah itu rumah tusuk sate, angka 13, angka berapa lagi. Kan sekarang buahnya itu. Kalau dulu terbatas 13, sekarang ada madhab baru, madhab syirik baru, angka berapa, macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial hal-hal seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah.
Luar biasa banyak kesyirikan yang ada di tengah umat. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Fakta yang ada di lapangan tidak bisa dibantah kecuali orang-orang yang tidak waras akalnya atau yang buta mata hatinya. Sedangkan Rasul menegaskan dalam hadis yang sahih, nanti akan kita baca, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal authan. Ini yang sangat amat jelas dan lugas dari Rasulullah SAW. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin dan sampai mereka menyembah berhala. Al-authan, berhala itu banyak macamnya, mulai dari tadi wali yang mati yang disembah selain Allah, yang diistighosai. Demikian pula dengan batu-batu atau pohon keramat, sapi yang dikeramatkan, ini juga sama, namanya al-authan. Rasul SAW pernah bersabda, Rasul pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi berhala itu jangan disempitkan hanya berupa patung saja. Tidak. Demikian pula diantaranya kuburan orang yang soleh, kuburan Nabi. Kalau disembah selain Allah, berarti orang itu menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi mempertegas bahwasanya umat Islam masih banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya dakwah tauhid melarang dari kesyirikan harus tetap disampaikan kepada umat meskipun pahit rasanya, meskipun banyak yang membuli, banyak yang memusuhi, namun ini adalah sunnatullah, ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebelumnya dibawakan ayat, na'am maujud, ada kesyirikan di tengah umat Islam. Dalilnya firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrikun. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau lihat tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, nanti Anda lihat tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, ini awalnya diturunkan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah. Kata beliau Ibnu Abbas, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada orang musyrikin jahiliyah, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit? Serentak mereka menjawab Allah. Wa idza qila lahum man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Itulah makna mereka itu beriman kepada Allah. Namun konsekuensi dari tauhid yang mereka yakini tidak mereka laksanakan, maka kata Allah, illa wahum musyrikun, tetap mereka musyrikin karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, meskipun meyakini Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan alam semesta ini, tidak cukup menjadikan mereka mukminin muslimin. Allah vonis wahum musyrikun, sama dengan sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Makanya mereka tidak merasa berbuat syirik kalau minta-minta kepada wali yang telah mati. Ini yang dinamakan tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, namun mereka musyrik dalam ibadah. Sudah ada belum? Kurang berapa menit? Baik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita mau contohkan tadi, kita janjikan tadi, tauhid ada 3, syirik juga ada 3. Contoh-contoh tadi itu syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa?
berdoa kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah. Ada pula syirik dalam rububiyah dengan meyakini adanya yang mencipta, yang mengatur alam semesta selain Allah. Pantai selatan itu yang ngatur siapa? Iya. Sebagian wilayah. Sudah dengar ada itu? Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit yang berkaitan dengan contoh syirik dalam ar-rububiyah. Di antaranya kalau ada yang meyakini ada yang mengatur sebagian alam semesta ini selain Allah. Seperti tadi, Nyi Roro Kidul yang mengatur pantai selatan. Sebagian tarekat-tarekat sufia mereka meyakini namanya wali-wali mereka, entah namanya Ghaus atau wali kutub, wali Ghaus, wali Nujaba dan yang semisal dengannya, kata mereka punya andil dalam mengatur sebagian alam semesta. Naudzubillah min dzalik. Ini kesyirikan yang sekali lagi tidak ada di zaman kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah tadi, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur alam semesta, fa sayaquluna Allah. Ya, orang musyrikin jahiliyah paham dan yakin dengan tauhid ar-rububiyah. Sebagian kaum muslimin, naudzubillah min dzalik, mereka jatuh ke dalam syirik uluhiyah tadi dan juga tauhid ar-rububiyah. Ditambah lagi masih ada juga kaum muslimin yang jatuh ke dalam syirik dalam asma wa sifat. Di antaranya mengimani, meyakini adanya yang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Padahal Allah alimul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sama dengan tadi. Kalau ada tadi sang murid dari tarekat tersebut ketika ditimpa musibah di lautan, di tempat yang sangat jauh dari gurunya, dia meyakini sang guru tahu apa yang dia alami. Kemudian dia pun apa? Memanggil-manggil sang guru tersebut. Naudzubillah min dzalik. 3 syirik ini tercantum dalam bait-bait syairnya mereka. Terutama tentang mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada qasidah atau bait syair mereka yang berbunyi, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Apa hukum ucapan ini? Syirik dalam apa? Naam, uluhiyah atau rububiyah? Minta perlindungan adalah apa? Al-ibadah. Maka jatuh ke dalam syirik al-uluhiyah. Sedangkan Rasul sendiri disuruh, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah. Kok mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad? Padahal Allah tadi mengatakan, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Rasul ketika ada musibah minta tolong kepada Allah. Intastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosa kepada Rabb kalian. Kok orang-orang ini istighosa minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan ada dari syair mereka juga yang mirip dengan ini. Cuma mereka minta kepada wali yang telah dikubur. Kalau mereka ziarah kubur, terkadang mereka menyenandungkan bait
syair ini, atau mungkin bahkan tertulis dalam istilahnya pemakaman mereka. Ya sada ji'naka litu'inana walitughithana. Ya, wahai sang wali, kami datang kepadamu, yaitu di kuburannya, ziarah kubur, tapi meyakini hal seperti ini. Wahai sang wali, kami datang kepadamu untuk engkau menolong kami. Itu ya, sekali lagi sudah masyhur di kalangan mereka juga. Sekali lagi, ini asyirkul akbar yang masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Secara nas tadi sudah Allah vonis itu kufur, syirik, ya. Demikian pula secara logika akal yang sehat. Akal boleh dipakai kalau mendukung Al-Quran dan Sunnah. Akal dipakai untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Orang yang berakal sehat, kalau dia mau minta kepada yang mati tadi, kalau dia mau berpikir, orang yang mati siapapun itu, dia ke pemakaman berangkat sendiri enggak yang mati itu? Hah? Dia pakai kafan sendiri atau tidak? Siapa yang memakaikan? Yang masih hidup. Tapi kenapa ketika sudah dikubur kok diminta-mintain tolong selain Allah Subhanahu wa taala? Ainal uqul. Ya, ini sekali lagi Islam datang untuk menghormati akal manusia, bukan naudzubillah min dzalik, ya, digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan bait qasidah tadi, ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka indahul haditsil amami, itu syirkun fil uluhiyah. Ditambah lagi bait yang kedua, wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Kata mereka dunia akhirat itu dari siapa? Kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah yang berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik kamilah dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Meyakini Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tidak cukup, tidak puas mereka dengan dua syirik tadi. Ya, maunya masuk ke dalam syirik kafatan secara totalitas. Ditambah dengan lanjutannya tadi, di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu di lauhul mahfud, ya, alias ilmu ghaib. Pada Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan tadi, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kok mereka meyakini Nabi Muhammad tahu yang ghaib? Naudzubillah min dzalik. Ini namanya syirik dalam apa? Asma wa asifat. Meyakini ada sebagian makhluk yang tersifati dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana? Lanjut materi atau soal jawab? Nah, Imam. Kalau ada pertanyaan silakan, terutama yang berkaitan dengan materi atau yang lain, tafadhol. Tafadhol, Pak. Waktu orang meninggal, ada yang azan, gimana? Itu bid'ah, Pak. Itu bid'ah. Iya, terus juga namanya azan kan untuk sholat, hayyalah sholat. Masa orang sudah meninggal disuruh sholat, Pak? Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalnya, sudah nggak ada perintah untuk apa? Sholat. Lalu kalau dibayangkan, bagaimana kalau dia bangkit untuk sholat? Baik, sekali lagi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikutilah yang ada ajarannya dari Rasul dan jangan mengarang-arang ibadah yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur.
kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang modern urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ada yang lain? Nah, tentang ayat dari kedua Allah. Kemudian ada di ayat lain di Al-Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Nah, sah nggak kita ngomong bahwasanya Nabi itu tahu sebagai perkara yang ghaib, tapi terhadap apa yang dikabarkan oleh malaikat Jibril, boleh kan? baik, ada sahih alal umum ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang secara zatnya tahu yang gaib. Adapun Rasulullah SAW ketika mengabarkan yang gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi kata-kata dari malaikat Jibril, ini kita perlu lebih tegaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril juga tidak tahu yang gaib, ya. Khawatir nanti orang salah paham, dikira Jibril tahu yang gaib kemudian diberitahu kepada Rasul. Maka lebih al-ahsan sebagaimana tadi ayatnya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lebih baik pakai lafaz Al-Qur'an, Allah yang memberitahu Rasul tentang hal yang gaib tersebut. Ya, secara zatnya Rasul tidak tahu yang gaib. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasul hanya bisa menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu aku, kata Rasul, dan yang bertanya malaikat Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ya, sekali lagi, yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Kalau Rasul menyampaikan hal yang gaib berupa kabar tentang surga neraka, tentang tanda-tanda hari kiamat, kejadian sebelum hari kiamat, itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain? Silakan, Pak. Iya. Baik. Surat Al-An'am ayat 59. Kalau tidak salah yang berbunyi, wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Betul ya? Ya, betul Pak ya. Yang artinya di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, mafatul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib ada 5. Kemudian dibacakan ayat surat Luqman ayat yang terakhir. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan hari kiamat. Allah tahu kapan turunnya hujan. Allah tahu apa yang dalam rahim seorang wanita. Dan tidaklah suatu jiwa tahu apa yang dia perbuat esok hari. Dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Itu 5 hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Kemudian kata Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan secara terperinci. Makhluk-makhluk yang ada di lautan, di daratan secara terperinci Allah yang maha mengetahui. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah daun berguguran kecuali Allah tahu secara perinciannya. Ya, kemudian kata Allah, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidaklah biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, tidaklah yang basah yang kering, kecuali semuanya sudah dicatat di kitab yang mubin, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ini berkaitan dengan yang gaib tadi. Kita, ya, contoh yang paling simpel saja, besok kita ini apa yang bisa kita perbuat, apa yang terjadi pada kita. Ada yang tahu enggak? Ada yang bisa tahu perinciannya besok itu yang terjadi demikian-demikian.
Ada yang tahu? Hah? Yakin, betul? Hah? Ini wajib kita yakini, itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Makanya tadi kalau ada orang mengatakan Rasul tahu apa yang di Lauhul Mahfuz, maka apa? Tahu semua kejadian yang terjadi di alam semesta, yang lalu maupun yang akan datang. Sedangkan ya Rasul sendiri bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah menulis, mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di antaranya tentang hidupnya Rasul. Itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Namun sebagian kejadian Rasul tidak tahu tentang diri beliau, tentang keluarga beliau. Contoh kejadian Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Awal kali Rasul tidak tahu. Rasul ditimpa gundah gulana. Seandainya Rasul tahu yang di Lauhul Mahfuz, nggak perlu Rasul apa? Sedih, karena itu tuduhan apa? Dusta. Namun Rasul nggak tahu yang gaib sampai turun ayat tentang disucikannya Aisyah dari apa? Tuduhan dusta tersebut. Paham ya? Demikian pula Rasul tidak tahu apa yang terjadi ketika di perang Uhud, ya. Sampai Rasul apa? Giginya patah, ya. Dan ini wajib kita yakini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Jangan seperti ya dai sesat yang mengatakan apa? Nggak mungkin Rasul apa giginya, ya, meskipun dalam hadis yang sahih ini nggak masuk dzauq, nggak masuk perasaan. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ya. Beliau mengatakan idza qala at-tauhidi as-salik da'na minal kitabi wa minas sunnati wa minal aqli wa hati dzauq fa innahu iblis qad dhahara fi suratil bashar. Kata Imam Dhahabi rahimahullah taala, kalau ada seorang pengikut tarekat ya sufi yang dinamakan as-salik at-tauhidi itu berkata nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai akal, cukup dengan dzauq perasaan. Kata Imam Dhahabi, itu adalah iblis yang penampilan seperti manusia. Faida jampun tafahrub, jika engkau nggak berani, lari menjauh. Namun jika engkau berani, fasrahu, banting dia, ya. Kemudian baca ayat kursi. Paham? Ya, karena apa? Dia sedang kesurupan. Ya, hadis Rasul ditinggalkan karena apa? Nggak sesuai dengan perasaan. Ini sekali lagi ucapan Imam Az-Zahabi, hanya cuma menukil saja. Silakan lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Nah, Taib, ada yang lain atau cukup? Taib, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.